Kejari Kampar lakukan diversi terkait perkara anak dengan kasus ujaran kebencian. Bijaklah dalam bermedsos. Demikian kata-kata bijak yang sering kita dengar terkait penggunaan media sosial atau lebih dikenal dengan medsos. Di era informasi yang serba cepat, medsos memiliki dampak positif maupun negatif. Jika salah dalam pemanfaatannya, maka akan merugikan pihak orang lain dan diri kita sendiri. Medsos bisa menghasilkan hal-hal positif, namun bisa juga memberikan dampak negatif. Banyak kasus penggunaan medsos dengan dampak negatif, seperti menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain. Baru-baru ini Kejaksaan Negeri, Kejari Kampar, berhasil melakukan diversi, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perkara diversi tersebut melibatkan terdakwa seorang anak dengan kasus ujaran kebencian dengan inisial AM, 17 tahun, pada Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Terdakwa AM tidak jadi disidangkan karena dimediasi dengan cara diversi. Karena masih digolongkan anak-anak, terdakwa juga telah meminta maaf atas perbuatannya. Usai melaksanakan diversi, Kejari Kampar Suhendri SH, MH, melalui Jaksa Penuntut Umum Wulan Widari Indah, SH saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa perkara yang berhasil kita diversikan pada hari ini adalah perkara anak menyangkut pasal 45A ayat 2 tentang UU ITE, di mana tersangka menyatakan ujaran kebencian di media sosial yaitu di Facebook, ujar Mia. Tersangkanya itu anak gitu. Itu menyangkut dengan pasal 45A ayat 2 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana di sini si anak di dalam postingannya di Facebook menyatakan tentang ujaran sarana kebencian terhadap umat Islam. Dan alhamdulillah setelah dilakukan diversi hari ini dan akhirnya diversi berhasil dan ulama di Kabupaten Kampar ini memaafkan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pihaknya menyatakan setelah dilakukan diversi pada hari ini berhasil, ulama di Kabupaten Kampar memaafkan dan tersangka berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sambung Wulan. Wulan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam bermedsos, jangan sampai ada memposting ujaran kebencian terhadap agama, ras atau kelompok tertentu, tegasnya. Sementara itu, tokoh masyarakat Kasikan Afrizal BR, pelapor, saat dikonfirmasi awak media usai melakukan diversi mengatakan, bahwa selaku umat Islam tentu kita memberikan maaf sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam agama Islam. Tokoh masyarakat? Tokoh masyarakat, ya. Tokoh masyarakat Kasikan itu? Ya, jadi dengan adanya diversi atau perdamaian pada hari ini, apa komentar dari Pak Ustadz itu? Komentar selaku umat Islam tentu kita memberi maaf sesuai dengan norma-norma yang dikandung oleh agama yang saya anut. Iya. Untuk memaafkan orang yang serius meminta maaf dan tidak akan mengulangi hal-hal yang serupa di belakang hari. Jadi, untuk masyarakat luas itu ada nggak himbauan untuk anak-anak kita yang menggunakan media sosial? Untuk masyarakat kita, sebagai Islam, kita akan memberikan pandangan-pandangan yang sederhana agar berhati-hati menggunakan media sosial dan jangan sempat Adventist Nasional Sanipar menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam dan khususnya yang berada di Desa Kasikan atas ujaran kebencian yang saya ucapkan pada tanggal 21 Mei tahun 2020. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait. Demikian pernyataan maaf ini saya ucapkan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saya ucapkan terima kasih. Kasikan Afrizal mengatakan, memaafkan orang yang betul-betul meminta maaf dan tidak akan mengulanginya kembali sesuai dalam anjuran agama Islam. Kita berharap semua bisa menggunakan medsos agar tidak terjadi hal-hal yang negatif, harapnya. Sementara orang tua tersangka juga menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih kepada semua pihak terutama Kejaksaan Negeri Kampar yang telah menyelesaikan perkara ini dengan cara persuasif, perdamaian atau diversi, sehingga perkara ini selesai tanpa proses pengadilan. Dalam penyelesaian masalah tersebut, turut hadir Kasipidum Kejari Kampar, Sabar Gunawan, JPU Wulan Widari Indah, pihak kepolisian Polres Kampar, Bapas, pekerja sosial, serta kedua belah pihak.